Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, lamma taqtala dzakara ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan Musa wa Muhammadan alaihi wassalam. Allah menyebutkan kisah Nabi Musa dan juga kisah Nabi Muhammad. Wa kitabaihima, dan juga Allah menyebutkan kedua kitab dari masing-masing nabi tadi. Maka Allah kemudian menyebutkan nabi yang lain. Tema kita atau bahasa ayat ini, surat ini adalah surat Al-Anbiya gitu. Maka banyak nabi-nabi yang Allah sebutkan di situ, termasuk ada Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah Allah sebutkan kitab keduanya. Yang telah sebutkan Allah singgung tentang wahyu pada keduanya. Nabi Muhammad itu bahkan di awal-awal Al-Anbiya. Yaqtaraba lin-nasi hisabun wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bahwa telah dekat hisabnya manusia sedangkan mereka berpaling dalam kelalaian mereka. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Tuhan mereka, muhdatsin yang baru, melainkan apa? Mereka fi ghaflatin, dalam kelalaian, mu'ridun. Peringatan yang baru adalah kitab Nabi Muhammad. Bahkan mereka setiap kali datang ayat ataupun wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah tukang sihir dan yang lainnya. Itu sudah disebutkan di awal. Dan juga tentang Nabi Musa. Nah di sini Allah menguatkan hujjah lagi tentang para nabi dan rasul. Walaqad, dan sungguh ataina Ibrahim, telah kami berikan kepada Ibrahim itu rusydahu, petunjuk kepadanya, min qablu, bahkan sebelum Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Musa. Ini min qabli irsali Musa wa Muhammadin, sebelum diutusnya Nabi Musa dan Nabi Muhammad, wa nuzuli, serta turunnya kitabaihima, kitab keduanya, Taurat bagi Musa, Quran bagi Nabi Muhammad. Lalu seperti apakah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Musa, petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Musa seperti apa? Fa'arahu malakutas samawati wal ard. Allah memperlihatkan malakut, itu perbendaharaan Allah, atau kuasa Allah di langit dan di bumi. Wa a'tahu minar rusdi, dan Allah berikan kepada beliau petunjuk. Sebagaimana yang maklum atau yang masyhur di tengah-tengah manusia itu tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bahasanya sebenarnya bukan mencari Tuhan, tapi Allah yang menunjukkan akan keberadaannya. Allah yang menunjukkan posisi atau kedudukan Allah Ta'ala di hadapan Nabi Ibrahim dengan petunjuk berupa apa? Ketika beliau melihat bintang-bintang, ketika beliau melihat rembulan, ketika beliau melihat matahari. Yang semua itu sampai pada kesimpulan bahwa semuanya bukanlah Tuhan, melainkan Tuhannya itu adalah yang menciptakan semua tadi. Nah ini petunjuk dari Allah kepada Nabi Ibrahim, bahkan sebelum beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Nah, alladzi kamula bihi nafsuhu, yang mana dengan petunjuk tadi, kamula sempurnalah bihi dengannya nafsuhu, jiwa dari Nabi Ibrahim. Wada'an nasa ilaihi, yang kemudian Nabi Ibrahim mendakwai, menyeru manusia kepada petunjuk yang telah beliau yakini tadi. Malam yu'tihi ahadan minal alamin, yang petunjuk itu tidak Allah berikan kepada seorang pun di seluruh alam ini. Ghaira Muhammadin, selain daripada Nabi Muhammad. Apa hubungannya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat jadi Rasul, di antara kebiasaan beliau adalah at-tahannuth. Tahannuth artinya menyendiri. Beliau berangkat dari rumah beliau menuju ke bukit, ke gunung, yakni ke Ghara Hira, ke gua Hira. Di sana itu beliau bukan untuk bertapa, tapi beliau merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Beliau bertafakkur, tadzakur, berpikir dan mengingat tentang keagungan Allah. Itu belum turun wahyu. Padahal Nabi Muhammad itu sudah dipersiapkan sejak kecilnya, terjaga dari segala perbuatan dosa, terjaga dari maksiat. Nabi Muhammad yang remaja, sedangkan kawan-kawannya pada umumnya anak-anak remaja itu kan istilahnya dalam posisi sedang nakal-nakalnya gitu.
diajak untuk baratnya itu kalau sekarang ya mungkin nonton konser, nonton film segala macam. Nabi Muhammad tidak. Ya, bahkan Allah jaga. Entah beliau dihalangkan dengan adanya udzur yang lain, betul-betul terjaga. Hingga belum menikah dengan Khadijah. Ya, itu tidak langsung diangkat jadi Rasul. 25 tahun belum menikah, baru usia 40 tahun belum mendapatkan wahyu, mendapatkan jawaban dari setiap perenungan beliau, dari setiap tafakur beliau. Nah ini kiranya sisi kesamaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Ya, semua itu seakan apa? Alamiah. Ya. Alamiah terjadi, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nah, wa adhafa ar-rusyda ilaihi, dan Allah menyandarkan petunjuk itu kepada Nabi Ibrahim, yakni likaunihi rusydan, karena memang itu adalah sebuah petunjuk. Bihasabi halihi, ya, sesuai dengan keadaan atau kondisi yang ada. Wa uluwi martabatihi, serta tingginya kedudukan daripada Ibrahim. Wa illa, yang jika tidak demikian, ini jika tidak ada keutamaan khusus pada sosok Ibrahim ini, fa kullu mu'minin, maka sejatinya setiap insan yang mukmin, yang beriman, gitu ya, lahu minarus, dia sudah mendapatkan bagian dari petunjuk. Semua dari kita yang mengaku beriman, ini tidak mungkin dia beriman kecuali mendapatkan petunjuk, namun kadarnya yang berbeda. Jangankan kita yang manusia biasa, para rasul itu pun mereka berbeda tingkatan. Ya, seperti di awal juz 30 ya, yang sebelum ayat kursi itu. Ya, di penggalan awalnya apa? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Itulah mereka, itulah para rasul yang kami lebihkan, kami unggulkan sebagian di atas sebagian yang lain. Nah, ini jelas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini ya. Bahwa petunjuk itu melekat pada Nabi Ibrahim, ya, yang menunjukkan ketinggian martabatnya. Martabat itu kedudukan, ya, sama dengan bahasa kita, ini serapan dari bahasa Arab. Yang jika tidak demikian, setiap mukmin itu sama mendapatkan petunjuk. Bihasabi ma ma'ahu minal iman. Yang petunjuk itu besar dan kecilnya, ya, tinggi dan rendahnya, itu sesuai dengan kadar iman masing-masing. Karena iman itu sifatnya fluktuatif, yazidu wa yanqus. Kadang dia bertambah, kadang berkurang. Ada yang levelnya tinggi, ada yang mungkin lemah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang menjumpai kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan powernya. Fa'ilam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan tadi, maka dengan lisan, ya, dengan dakwahnya, dengan nasihatnya. Fa'ilam yastati' fa biqalbi. Yang jika dia tidak mampu bahkan dengan lisan, ya, tidak berani, misalkan nyuwun ngapunten kalau pemerintah yang represif gitu ya, sekedar untuk tweet, ya, atau istilahnya posting komentar atau apa langsung disikat kena IT. Ya, ini masih ringan ya, undang-undang IT masih ringan. Tapi kalau di negara yang lain, ya, misalkan di Cina atau di Korea Utara, sensitif sekali. Hanya mungkin satu ucapan, satu tulisan, ya, itu langsung hilang. Nah ini kan tidak ada kemampuan. Fabi qalbihi, maka paling minimal apa? Dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Ini iman yang paling lemah. Nah, artinya apa? Menunjukkan iman itu memang ada takaran, ada kadarnya. Ya, kalau para nabi dan rasul, mereka mengingkari kemungkaran tidak cuma dengan hatinya, wah aku berkewah, enggak. Dengan apa? Ya dengan kekuatan yang dia mampu. Ya, dengan jihad, dengan lisannya, dengan dakwahnya. Nah, ini diantara gambaran tentang petunjuk tadi. Ya. Wa kunna bihi alimin, dan kata Allah, dan kami sangat mengetahui, mengenal siapakah sosok Ibrahim. A'tainahu rusydahu, telah kami berikan petunjuk itu kepadanya. Wahtasasnahu, dan telah kami khususkan dia, ya, dipilih secara khusus oleh Allah Ta'ala, birrisalah, menjadi rasul, wal khullah, dan menjadi khalil, ya. Bahkan Ibrahim ini disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya, bapaknya para nabi, karena setelahnya ini akan banyak turunan-turunan yang istimewa dari kalangan nabi. Wastafainahu, dan kami pilih dia fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Mengapa?
li'ilmina annahu ahlun lidzalik, karena kami tahu bahwa dia yang berhak untuk mendapatkannya. Ya, seperti ayat ya, man yahdillahu fahuwal bukan ya, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang engkau mau, yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang memilih siapa yang mendapatkan petunjuk yang Allah kehendaki. Nah, kemudian waqufun lahu, dan dia ini sepadan ya, untuk mendapatkan kedudukan tinggi tadi dia sepadan li zakaihi, karena kesucian jiwanya, wa zakaihi, kalau pakai zal itu artinya dari kata zaki, dan kecerdasannya, suci hatinya, cerdas otaknya. Walihada, oleh karenanya, zakara, Allah menyebutkan mahajatahu liqaumi. Ya, mahajah itu berdebat ya, perdebatan atau apa namanya? Ya, adu argumen antara Ibrahim dengan kaumnya. Wa nahyahum 'anil syirki, serta bagaimana kemudian Nabi Ibrahim mencegah mereka dari perbuatan syirik, ya, kedzaliman yang paling besar. Wa taksiril asnam, yang kemudian Allah sebutkan pula peristiwa di mana Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Wa ilzamahum bil hujjah, ya, serta ketika Ibrahim membungkam mereka dengan hujjah, dengan dalil. Ya, maka Allah menggambarkan tentang peristiwa itu, idz qala li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya, yang bernama Azar, dia si pembuat patung, wa qaumihi, dan kaumnya yang kufur, ma hadhihi tamathil, ya, apa patung-patung ini, ya, tamathil jamak dari timsal, ya, apa patung-patung ini, allati matsaltumuha, ya, yang kalian membentuknya, wa nahattumuha, dan kalian mengukirnya, bi aidikum, dengan tangan kalian, ala suwari, dalam bentuk atau dalam rupa ba'dil makhluqat, ya, sebagian makhluk. Ada yang kalau di Mesir ya, sphinx itu ya, separuh manusia separuh singa. Ya, kalau yang di India itu bahkan Tuhannya ada yang bentuknya ular atau tangannya ular, ada tangan 10. Ya, ada yang Tuhannya berupa kera, ya, setengah manusia setengah kera, yang aneh-aneh, ya, ala suwari ba'dil makhluqat, ya, dalam rupa ataupun bentuk sebagian makhluk. Allati antum laha akifun, yang mana kalian tuh akifun dari kata iktikaf, yang kalian beriktikaf di hadapan Tuhan-Tuhan itu, ya, berdiam, bertapa, semedi, ya, yang semakna. Muqimuna ala ibadatiha, yang kalian tuh berdiam untuk mengibadahi, menyembah patung-patung tadi. Mulazimuna lidzalik, yang kalian secara konsisten, ya, mulazim itu secara langsung dan konsisten, ya, berhadapan dengan Tuhan-Tuhan atau patung-patung tadi. Famahiyah, apa sebenarnya hakikat daripada patung-patung yang kalian sembah itu? Wa ayyu fadilatin thabatat laha, keutamaan apa yang melekat pada sesembahan kalian itu? Sebuah pertanyaan yang menohok dari seorang Ibrahim. Wa aina uqulukum, ya, seakan Ibrahim mengatakan, di mana akal kalian? Allati dzahabat, ya, yakni kemana perginya akal kalian? Hatta afnaitum awqatakum bi ibadatiha, hingga kalian membuang-buang waktu kalian, menghabiskan waktu kalian untuk beribadah kepadanya. Nah, ini kan pertanyaan yang sangat, ya, menohok sekali, ya. Sudah betul-betul menjatuhkan apa nih, harkat dan martabat mereka. Walhal, yang faktanya, annakum masaltumuh, kalian sendiri, ya, yang membuatnya, yang mencetaknya. Wa nahattumuha bi aidikum, kalian yang mengukirnya dengan tangan kalian. Fa hadza min akbaril ajaib, ya, ini sungguh satu hal yang sangat mengherankan, ya, bukan menakjubkan, ya, mengherankan. Ta'buduna ma tanhitun, kok bisa kalian itu menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri, yang kalian ukir sendiri. Nah, ini berani Ibrahim mengatakan demikian. Qalu, lalu mereka menjawab, ya, wajadna, kami mendapati aba'ana, nenek moyang kami, bapak-bapak kami, laha abidun, beribadah kepada Tuhan-Tuhan ini. Ya, ini hujjah mereka, balasan mereka. Fa ajabuhu bi ghairi hujjah,
Mereka menjawab pertanyaan Ibrahim tadi bi ghairi hujjah, tanpa dalil, tanpa bukti, ya kan? Tidak ada bukti yang nyata. Padahal dalam peradilan misalkan itu sekedar lisan itu tidak terpakai. Ya, kalau sekedar lisan, ya bukti itu harus dalam wujud yang nyata yang masuk dalam logika. Gitu. Wa jawabul ajiz, ini adalah jawaban orang yang berputus asa. Alladzi laisa biyadihi adna syubhatin, yang mana ya yang mereka sembah tadi ya, itu tidak ada sedikit pun kemiripan ya, tidak ada sedikit pun kemiripan dengan sosok Tuhan yang sebenarnya ya. Tidak pula hujah mereka ini mewakili alasan yang nyata. Faqalu, maka mereka mengatakan wajadna aba'ana, ya kami mendapati nenek moyang kami, kadzalika yaf'alun, juga melakukan yang demikian. Fasalakna sabilahum, maka kami menempuh jalan mereka, kami mengikuti langkah mereka. Wa tabi'nahum ala ibadatiha, ya, tabi'na ya, artinya adalah mengikuti, dan kami mengikuti mereka dalam peribadatan kepada patung-patung tadi. Wa minal ma'lum, ya, dan menjadi hal yang maklum, menjadi hal yang diketahui oleh semua orang ya, anna fi'la ahadin, bahwasanya perbuatan seseorang, minal khalqi, di antara makhluk Allah itu, siwa rusuli, selain dari para rasul, laisa bihujjah, itu bukan dalil ya. Perbuatan manusia selain para rasul itu bukan dalil dalam kita beribadah. Tidak boleh kita berdalil untuk beribadah dengan adat. Nah, ini sudah tradisi. Nah, itu tradisi, bukan ibadah. Sedangkan ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifi? Berhenti pada dalil, berhenti pada wahyu. Adapun adat itu kan manusia bisa membuat-buat saja. Ya, yang di Minang ada rendang, yang di Solo ada selat. Ini kan adat, bukan bagian daripada ibadah. Nah, yang bahkan Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang itu dapat diambil atau ditolak perkataannya kecuali pemilik kubur ini. Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita longgar ya dalam urusan adat istiadat, itu longgar. Tapi kalau sudah menyangkut perkara ibadah yang di situ ada ritualnya, ya, ada bacaan-bacaannya, maka harus kita kembalikan kepada dalil. Tidak boleh. Ya, jadi misalkan menyembelih itu perkara mubah, tapi ada unsur ibadah dalam penyembelihan ketika apa? Dibaca basmalah. Ada syariatnya ya, mudahnya syariat. Ibadah dirinya tidak selalu tentang ritual saja, tapi syariat yang umum. Ketika ada syariat yang melekat pada suatu amalan, maka harus dikembalikan kepada dalilnya. Ya, tidak boleh dikembalikan kepada adat. Nah, kemudian wala tajuzu bihil qudwah. Ya. Kalau selain daripada Rasul dan Nabi tadi ya, itu tidak semuanya dapat diambil perkataan dan perbuatannya. Demikian pula tidak dapat dicontoh. Ya. Khususan terkhusus fi asliddin, dalam perkara usuluddin. Usul itu kan fondasi, ya, pokok-pokok agama. Wa tauhidi rabbil alamin, dan juga dalam mengesahkan Rabb semesta alam. Lalu Nabi Ibrahim membalikkan ya, argumen mereka, dikembalikan lagi. Qala, berkatalah Ibrahim, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kalau begitu berarti kalian dan nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian itu memang dalam keadaan sesat yang nyata. Ya. Walihada qala lahum, oleh karenanya berkatalah Ibrahim kepada mereka, mudallilan lil jami'. Nabi Ibrahim apa namanya? Memvonis sesat semuanya. Ya, memvonis sesat ini berdasarkan dalil gitu ya. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin, ya. Sungguh kalian dan nenek moyang kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata. Yakni dhalalin bayyinin wadih, kesesatan bayyin yang nyata, wadih yang jelas. Wa ayyu dhalalin, dan kesesatan yang manakah? Ablahu, ya, yang lebih jelas ya, yang lebih nyata, min dhalalihim fi syirki, daripada kesesatan mereka itu dalam menyekutukan Allah.
wa tarkit tauhid, dan meninggalkan tauhid, mengesahkan Allah. Ayani falaisa ma qultum, yani tidaklah apa yang kalian katakan yasluhu litamassuki bihi, yang kalian katakan itu tidak layak untuk dijadikan pegangan, tidak layak dijadikan sebagai argumen. Wa qad ishtaraktum wa iyyahum fi dhalalil wadhih, dan kalian wahai kaum dan nenek moyang kalian itu ishtaraktum, kalian berserikat bersama-sama fi dhalalil wadhih, dalam kesesatan yang nyata, yang jelas, ya. Al-bayyin li kulli ahad, yang itu jelas bagi setiap orang. Ya. Ibarat kata anak kecil ketika ditunjukkan patung gitu ya. Ketika ditanya, "Ini patung, ini apa?" Ya. Dia akan bilang, "Ini patung, bukan tuh Tuhan." Itu anak kecil ibarat kata, ya. Apalagi kalau bentuknya misalkan rupanya monyet atau rupanya ular. Ya, dia akan mengatakan, "Ini patung ular, patung monyet. Ini patung singa, bukan tuh." Ya. Lalu bagaimana mereka menggunakan akal mereka? Lalu mereka membalas lagi, ya, ini perdebatan sengit. Kalau mereka berkata ala wajhil istighrabi di qauli, mereka berkata, ya, dalam bentuk, ya, keheranan, ya, wal isti'zam, serta tercengang, ya, lima qala, terhadap perkataan Ibrahim. Ya, kok ada ya anak yang lancang, gitu, lancang kamu Ibrahim. Wa kaifa bada'ahum bitasfihim, dan mereka lebih tercengang lagi ketika Ibrahim dengan beraninya, ya, bitasfihim, menganggap mereka itu bodoh. Wa tasfihi abaihim, bahkan menganggap bodoh nenek moyang mereka. Berkatalah mereka, ajitana bil haq, wahai Ibrahim, apakah engkau datang dengan kebenaran? Am anta minal la'ibin, atau engkau sekedar bermain-main? Ya, hadzal qaulul ladzi qultahu, yakni perkataan yang kau katakan ini, walladzi ji'tana bi, ya, dan argumen yang engkau datangkan kepada kami, hal huwa haqqun wujida, apakah itulah kebenaran yang didapati, yang terbukti? Am kalamu kalana, ataukah perkataanmu itu wahai Ibrahim kepada kami kalamu la'ibin mustahzi, hanyalah perkataan orang yang bermain-main, yang mengolok-olok, la yadri ma yaqul, yang dia tidak paham apa yang dia katakan. Apa maksud perkataan mereka ini? Wa hadzal ladzi aradu, inilah yang sedang mereka tuju. Bahasa sekarang adalah penggiringan opini. Innama raddadul kalam bainal amrain, bahwa mereka itu mengembalikan, ya, memutarbalikkan perkataan tadi di antara dua hal. Ya, yakni apakah engkau wahai Ibrahim membawa kebenaran, atau dua, engkau hanya mengolok-olok yang kau tidak tahu faktanya. Nah, ini kan memutarbalikkan fakta, menggiring opini yang sudah melekat dalam benak orang-orang musyrik, orang-orang kafir di masanya itu, bahwa berhala-berhala, patung-patungnya Tuhan mereka. Ya, sehingga ketika ada datang orang kemudian mengatakan itu bukan Tuhan, ini antara dua pilihan. Apakah dia datang dengan kebenaran yang baru, atau dia sebenarnya nggak paham dengan hakikat Tuhan versi mereka, begitu. Di annahum nazaluhu manzilatal mutaqarrir al ma'lum, karena mereka mengopinikan, ya, bahwa penyembahan kepada berhala itu adalah al mutaqarrir al ma'lum, perkara yang sudah diketahui secara umum, ya, sudah menjadi hukum hukum adat, begitulah. Inda kulli ahad, bagi setiap orang. Annal kalam alladzi jaa bihi Ibrahim, sebaliknya bahwa perkataan yang dikatakan Ibrahim itu, yang dibawa Ibrahim, kalamus safihin, adalah perkataan orang bodoh, la yaqilu ma yaqul, ya, yang tidak mengerti apa yang dia katakan. Jadi dari dua pertanyaan tadi, apakah engkau datang dengan kebenaran atau engkau bermain-main, ini yang mereka tuju adalah yang kedua ini sebenarnya. Mereka menggiring kepada opini yang kedua. Nah, ya, kemudian dibalas lagi oleh Nabi Ibrahim, qala rabbukum rabbus samawati wal ard, dibalas dengan telak. Farada alaihim Ibrahim raddan bayyana bihi wajha safahihim. Lalu Nabi Ibrahim membalas argumen mereka, ya, dengan menunjukkan di manakah letak kebodohan mereka, wa qillati uqulihim,
serta minimnya akal mereka. Dangkalnya akal mereka. Apa kata Ibrahim? Bahkan ya sebaliknya Tuhan kalian itu bukanlah patung-patung ini. Lalu siapa? Rabbus samawati wal ard, yang lebih agung, yakni Tuhan yang memiliki, yang menciptakan langit dan bumi. Alladzi fatarahunna, ya, yang mana Allah lah yang fatara itu menciptakan dari awal hunna, langit dan bumi. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku bersaksi atas hal itu. Nah, disinilah pukulan telak dari Ibrahim kepada mereka. Fajama'a lahum, maka Nabi Ibrahim mengumpulkan bagi mereka bainad dalilil aqli, antara dalil aqli, dalil logika, wa dalil sam'i, dan dalil dari apa? Sam', ya, pendengaran. Maksudnya apa? Dalil berupa perkataan Ibrahim yang tegas. Amma dalil aqli, adapun dalil aqlinya, fa innahu qad alima kullu ahadin, bahwa sungguhnya setiap orang itu telah mengetahui, hatta haula, bahkan mereka itu, ya, kaumnya, alladzina jadalahum Ibrahim, yang telah apa? Yang telah mendebat Nabi Ibrahim. Annallaha wahdahu, ya, mereka tahu semuanya bahwa Allah satu-satunya lah Al-Khaliq, yang menciptakan li jami'il makhluqat, semua makhluk, min bani Adam, baik dari manusia, wal malaikah, malaikat, wal jin, jin, wal bahaim, hewan ternak, was samawati wal ard, bahkan langit dan bumi. Al-mudabbir lahunna, dialah Allah yang mengatur seluruhnya. Bi jami'i anwa'id tadbir, dengan berbagai sistem pengaturan darinya. Fayakunu kulla makhluqin mafturan mudabbaran mutasarrafan fihi, maka setiap makhluk itu mafturan, diciptakan oleh Allah, mudabbaran, diatur oleh Allah, mutasarrifan fihi, ya, yang mana Allah Ta'ala yang mengatur mereka, yang mengarahkan mereka. Wa dakhala fi dzalika, dan masuklah dalam hal ini jami'u ma ubida min dunillah, termasuk semua yang mereka ibadahi selain Allah, itu sejatinya bahan-bahannya juga dari Allah. Afayaliqu, maka apakah layak kemudian, apakah patut, indaman lahu adna miskatin min aqlin wa tamyiz, apa layakkah, patutkah, nah, bagi seorang yang kiranya dia memiliki, ya, sedikit saja akal, gitu ya, yang dia mampu membedakan sedikit saja, tidak perlu pintar-pintar ibaratnya katanya, an ya'budu makhluqan mutasarrifan fi, ya, yang kemudian dia menyembah makhluk, yang makhluk itu tidaklah bisa berbuat sendiri, tapi apa? Dia yang diarahkan, dibentuk, ya kan? Kemudian diukir dan seterusnya. La yamliku naf'an, yang tidak dapat, tidak memiliki manfaat, wala dharan, tidak pula mencegah madarat, wala mautan, tidak pula dapat mematikan, wala hayatan, menghidupkan, wala nusyuran, apalagi membangkitkan. Wa yad'u ibadatal khaliqir razzaqil mudabbir, yang justru dia meninggalkan peribadatan kepada sang khaliq yang memberi rezeki, yang mengatur. Nah, ini dalil aklinya, logikanya, ya. Kalau dalil sam'inya, ya, dalil dari lisan, dari perkataan, fahuwal manqulu 'anir rusuli alaihi salatu wassalam, adalah perkataan yang itu turun temurun, ya, diwariskan dari nabi kepada nabi yang lain. Fa inna ma ja'u bihi, maka sejatinya apa yang mereka bawa, ya, maksumun, adalah perkataan yang terjaga, terlindung, maksum, ya, la yaghlitu wa la yukhbiru bi ghairil haqq. Para nabi itu tidak berkata dengan perkataan yang keliru, tidak pula mengabarkan informasi yang tidak benar. Wa min anwa'i hadzal qasam, dan di antara bentuk sumpah ini, syahadatu ahadin minar rusul, adalah persaksian salah seorang rasul ala dzalik, atas hal itu, ya. Falihadza qala Ibrahim, oleh karena Ibrahim berkata, wa ana ala dzalikum minasyahidin, ya. Dan aku, diriku ini, ya, ala dzalikum, atas hal itu, yakni apa? Annallaha wahdahu, bahwa Allah satu-satunya lah al-ma'bud, yang patut disembah. Wa anna ibadata ma siwahu batil, bahwa menyembah selain Allah itu batil. Minasyahidin, aku bersaksi. Nah, jadi pernyataan beliau ini adalah dalil sam'i, yang didengar oleh orang-orang kafir tadi. Wa ayyu syahadatin, dan adakah persaksian, ya, ba'da syahadatillah, ya, setelah persaksian, ya, atas nama Allah,
a'la min syahadatir rusul. Ya. Adakah persaksian yang lebih tinggi, yang lebih agung daripada persaksian Rasul ya atas keesaan Allah Ta'ala? Tidak ada. Khususan ulil azmi, terkhusus lagi ulul azmi minhum, khususan Khalilur Rahman, dan terkhusus lagi adalah Khalilur Rahman yakni Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir perkataan Ibrahim setelah membungkam lisan mereka, wa tallahi, beliau bersumpah lagi, dan demi Allah, la akidanna, ya sungguh aku akan melakukan tipu daya ya asnamakum, terhadap berhala-berhala kalian, ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian pergi meninggalkannya. Nah, yakni lamma bayyana anna asnamahum, setelah Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa berhala-berhala mereka itu laisa laha minat tadbiri syai', tidak memiliki peranan sedikit pun dalam mengatur makhluk. Arada, Ibrahim ingin an yuriyahum bil fi'li, ya Ibrahim ingin menunjukkan ya dengan perbuatannya adzaha wa adama intisariha, tentang lemahnya, sangat lemahnya sesembahan mereka, serta adaman intisariha, ketidakmampuan Tuhan-Tuhan itu untuk menolong dirinya sendiri. Waliyakida kaidan, ya, dan Ibrahim ingin membuat tipu daya terhadap mereka, yahsulu bihi iqraruhum, yang dengannya mereka kemudian akan menyadari bidzalika, akan hal itu, yakni akan lemahnya Tuhan mereka, tidak pernah sama sekali. Berkatalah dia, tallahi la akidan asnamakum ay aksiruha ala wajhil kaid, aku akan menghancurkan berhala-berhala itu, dan itulah sebagai bentuk makar ya, ba'da tuwallu mudbirin, setelah kalian berpaling dari Tuhan-Tuhan mereka, ila aidin min ayadihim, ya ketika mereka pergi menuju perayaan di antara perayaan-perayaan mereka. Demikian yang kisahnya masyhur, yang nanti Nabi Ibrahim kemudian disidang dan seterusnya. Insyaallah pada lanjutan ayat berikutnya. Demikian ma'asyiral ikhwah sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kajian dari surat Al-Anbiya ayat 51 hingga 58. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.